Matthew 22 verse 14 says, "For many are called, but few are chosen." Being called is a trust, but it is not a guarantee to succeed on the call. God doesn't choose the perfect, but He uses the imperfect to fulfill His great plan. The Chosen. Sepanjang bulan April ini, tema yang akan kita bahas adalah The Chosen atau yang dipilih. Bisa juga diterjemahkan yang terpilih. Saya yakin bahwa setiap saudara yang berada dalam ruangan ini datang ke gereja bukan kebetulan. Saya percaya kita semua adalah The Chosen, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang percaya kita hadir di sini dipilih oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Wow, puji Tuhan. Semua yang angkat tangan pulang diberkati. Nah, untuk semua saudara yang dipilih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas untuk sesi sore ini. Saya beri judul Finishing is better than starting. Akhir itu lebih baik daripada awal. Tuhan ingin kita semua awalnya baik, di pertengahan lebih baik, dan kita mengakhirinya dengan yang terbaik. Tuhan ingin jalan kita menanjak. Tuhan ingin jalan kita naik. Nah, untuk kita semua bisa membahas hal ini, saudara-saudara, saya akan mendasarinya dari satu ayat dalam Pengkhotbah pasal 7. Ayat yang ke-8a. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8a. Saya akan bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini ayat singkat. Coba kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Dan ini kehendak Tuhan. Kita memulai sesuatu awal dengan baik. Khususnya juga di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita memulainya dengan baik. Tetapi Tuhan ingin akhirnya akan lebih baik. Siapa di sini yang mengawali imanmu kepada Tuhan karena saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat, sakit mau mati sembuh atau mau bangkrut nggak jadi karena Tuhan tolong. Siapa yang mengalami mujizat Tuhan dan saudara percaya pada Yesus? Angkat tangan saudara. Siapa yang mengalami itu? Wow, puji Tuhan, cukup banyak ya. Jadi ini awal yang baik. Jadi saudara mengawali perjalanan saudara, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saya ingat ketika saya masuk sekolah Alkitab, ya, saya satu angkatan itu yang lulus ujian kemudian diterima itu 150 orang. Dari 150 orang ini saudara-saudara, setiap kita yang sekolah Alkitab itu disuruh bersaksi. Kenapa kamu sekolah Alkitab? Yang ujung-ujungnya jadi pendeta kebanyakan. Saya juga menyaksikan panggilan Tuhan, teman-teman saya juga. Dan ada beberapa kesaksiannya yang spektakuler. Ada yang tabrakan, nggak mati, terus jadi hamba Tuhan. Ada satu yang menarik adalah teman saya cerita bahwa dia itu sakit hepatitis C. Hatinya udah mengeras. Dan masuk rumah sakit itu sudah berbulan-bulan. Dan akhirnya dokter bilang, ini umurnya tinggal 3 bulan. Padahal sudah berbulan-bulan di rumah sakit gak bisa gerak, cuma diem aja. Cuma matanya yang bisa goyang. Sama suster-suster rumah sakit udah dianggap inventaris kamar karena udah gak gerak-gerak. Dan waktu dia dengar umurnya tinggal 3 bulan, wow. Masih muda, umur tinggal 3 bulan, wah stres dia. Semua bayangan masa lalu berkelebat. Tiba-tiba malam itu dia teringat. Waktu kecil dulu dia pernah dijemput sama tetangganya dibajak ke gereja. Ikut sekolah minggu. Dalam kebaktian sekolah minggu itu dia ingat guru sekolah minggu bilang ada satu pribadi yang luar biasa namanya Yesus. Dan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Wah dia ingat itu semangat dia. Lalu sambil dia doa. Karena udah lemes banget. Dia cuma bilang, kalau engkau memang ada Yesus, sembuhkan saya. Kalau aku sembuh,
Aku serahkan hidupku untuk jadi hambamu. Malam itu terjadi mujizat. Sekitar jam 12 malam, semua lampu udah dimatikan. Di kamarnya dia cuma lampu kecil. Tiba-tiba ada satu terang yang luar biasa datang. Ada satu pribadi yang bercahaya, berkilauan. Dia nggak bisa lihat wajahnya. Cuman dia tahu itu Yesus. Yesus datang mendekat ke pembaringannya. Cuma tumpang tangan di kepalanya. Dia merasakan aliran listrik ribuan watt. Sampai kejang-kejang. Hari itu dia tiba-tiba jadi kuat. Jam 5 pagi dia bisa duduk. Biasanya duduk aja nggak bisa. Turun apalagi mandi nggak pernah. Hari itu dia mandi keramas sudah gatal semua katanya. Dia mengalami kesembuhan mujizat. Dan itu yang menjadikan dia hamba Tuhan, sekolah Alkitab. Jadi awal yang baik. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita melihat orang yang awalnya bersaksi semangat, ngalami mujizat, kemudian melayani begitu luar biasa, tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Tiba-tiba nggak pelayanan, tiba-tiba nggak kecewa, nggak lagi ke gereja karena kecewa katanya. Kecewa kenapa? Bisnisnya bangkrut. Atau kecewa karena ya banyak yang saya harapkan dari Tuhan gak terjadi. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi Tuhan ingin sebagai the chosen, kita mengawali dengan baik, akhirnya lebih baik. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita mau belajar 3 aspek. Bagi setiap orang yang dipilih Tuhan harus tahu 3 aspek yang penting ini. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, being the chosen is a special privilege. Menjadi orang yang dipilih adalah sebuah keistimewaan. Makanya kalau saya katakan kita semua adalah orang yang dipilih, saya mau mengatakan kepada saudara semua sore ini yang hadir di tempat ini, saudara semua adalah orang yang istimewa. Katakan sama-sama, saya orang istimewa. Wah, kurang semangat. 1 kali lagi, 2, 3. Saya orang istimewa. Oke. Demikian juga saudara-saudara kalau kita membaca dalam Alkitab. Sebenarnya kita ini cuma turunannya. Sebetulnya ada bangsa yang disebut dengan bangsa pilihan. Tuhan pilih dia. Dan bangsa pilihan itu siapa? Israel. Orang Yahudi. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Sehingga mereka memiliki keistimewaan. Saudara lihat orang Yahudi di mana-mana tercerai-berai. Semuanya jadi hebat. Pinter-pinter, cerdas, kaya, berhasil. Saya ingin memberi beberapa contoh. Misalnya ilmuwan yang sangat terkenal adalah Albert Einstein. Siapa Albert Einstein ini? Dia orang Yahudi. Saya waktu kuliah dulu saudaraku banyak mempelajari teori-teori dari Albert Einstein. Salah satu yang saya masih ingat itu rumusan I sama dengan MC kuadrat. Dia bikin teori tentang relativitas waktu. Kalau kecepatan cahaya bisa dilampaui, waktu jadi relatif. Wow, keren. Tapi kita nggak perlu bahas kan, bukan ini khotbah saya soalnya. Tapi saya mau kasih tahu Albert Einstein orang cerdas, Yahudi. Siapa orang-orang yang kaya di dunia? Yahudi. Yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya berpuluh-puluh tahun, namanya Bill Gates. Bill Gates ini Yahudi. Siapa pendiri Google? Seorang anak muda namanya Larry Page. Ternyata dia juga seorang Yahudi. Siapa bocah ajaib yang masih muda tapi kaya luar biasa? Pendiri dari Facebook namanya Mark Zuckerberg. Dia orang Yahudi. Siapa yang kalau lagi kesasar, apalagi naik mobil nggak tahu alamat, saudara buka apa? Waze. Siapa pendiri Waze? Namanya Uri Levin. Dia seorang Yahudi. Kalau saya fotonya tiap slide satu-satu kebanyakan. Sekarang kita lihat tokoh kedokteran dan ilmuwan Yahudi. Satu halaman banyak foto. Biar cepat saudara ya. Dr. John Salk, penemu imunisasi polio. Yang menyelamatkan kita dari polio dan anak-anak kita dari polio. Yahudi. Dr. Abraham Waxman, penemu antibiotik. Casimir Fang, perancang multivitamin pertama. Dr. Sigmund Freud,
penemu studi psikoanalisis. Dr. Simon Baruch, pembedah organ vital manusia pertama yang berhasil. Dr. Abraham Jacobi, pionir studi gizi dan penyakit anak-anak dan balita. Ini semua Yahudi. Sekarang tokoh-tokoh pebisnis Yahudi. Levi Strauss, penemu Levi's dan pionir tren fashion pria. Yahudi. Robert Kraft, yang kejunya sering kita gaduhin tuh. Dia pendiri Kraft, Yahudi. Michael S. Dell, CEO dari Dell Technologies, Yahudi. Dan tokoh-tokoh yang lain, Benjamin Altman, Julius Rosenwald, Jack Dorsey, dia founder dan CEO dari Twitter, Yahudi. Kalau mau nama-nama Yahudi lain di seluruh dunia tinggal di googling. Sebut aja 10 orang terkaya Amerika, keluar zet. Yahudi, 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 Yahudi. Oh Amerika maklum. Rusia, 10 orang terkaya Rusia, zet keluar. Yahudi, Yahudi, Yahudi. 10 orang terkaya Australia, zet. Banyak Yahudi. Yahudi itu saudaraku di mana-mana masuk ranking orang terkaya di negara itu. Kenapa? Karena orang Yahudi ini pernah mau dimusnahkan. Sehingga akhirnya tercerai-berai menjadi Yahudi diaspora. Jadi Yahudi itu ada yang hitam. Yang baru pulang nih dari mana? Turun Pakistan sama India katanya. Itu ternyata Yahudi. Pulang. Jadi kalau saudara googling 10 orang terkaya di banyak negara itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka istimewa. Karena janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel namanya Bapak Abraham. Allah berkata, aku memberkati engkau Abraham. Dan bukan hanya Abraham, aku memberkati anaknya Abraham, cucunya Abraham, keturunan Abraham, bangsa Israel diberkati. Dan ini janji yang terus terjadi. Makanya bangsa pilihan Israel itu sangat spesial, istimewa. Nah coba kita lihat dasar pemilihannya di dalam kitab Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Saya bacakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Israel dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa dan di atas muka bumi. Untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi semua bangsa di bumi Tuhan pilih bangsa Israel. Ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Israel itu ternyata bangsa yang kecil. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Dan menebus engkau dari rumah perbudakan dan dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Saudara perhatikan dari ayat-ayat tadi. Kita tuh gak menemukan apa dasarnya Tuhan memilih bangsa Israel. Tadi ada sih karena janji dan sebagainya. Tapi kan sudah dipilih. Oh Israel itu bangsa yang besar. Alkitab tadi bilang Israel itu bangsa yang apa? Kecil. Oh orang Israel itu orangnya baik-baik. Makanya Tuhan pilih mereka. Enggak juga. Coba yang pernah ke Israel. Pasti kesel sama orang Israel. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia datang ke Israel itu dengan hati yang polos. Ini bangsa pilihan. Nginjak Israel aja gemeter katanya. Saya berjalan di tempat Yesus pernah berjalan. Wah. Jadi akhirnya beli barang apa aja gak pernah nawar. Akhirnya ditipu habis-habisan. Begitu pulang ketipu. Beli emas karatnya kurang, harga mahal. Dasar tuh orang Yahudi, hidungnya bengkok, makanya hatinya bengkok katanya saudaraku. Jadi kalau dibilang dasar pemilihannya karena baik, enggak juga. Jadi kalau gitu kenapa orang Yahudi, orang Israel menjadi bangsa pilihan? Jawabannya adalah itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita enggak bisa komplain. Demikian juga sekarang kita. Saya tadi juga bilang bahwa kita semua adalah pilihan, umat pilihan. Yang percaya kita umat pilihan katakan amin. Melalui apa kita jadi umat pilihan?
Melalui kita percaya pada Yesus. Jadi dari terus turunnya Abraham terus, Israel terus. Akhirnya lahir siapa? Yesus. Dan Alkitab berkata, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus terhisap menjadi keturunan Abraham dan berhak mendapat janji yang sama. Makanya saya katakan saudara itu orang luar biasa. Kenapa? Anda istimewa. Kita semua istimewa. Kenapa? Kita juga menjadi bangsa pilihan secara rohani. Dan kita dipilih menjadi orang pilihan melalui iman kepada Yesus. Perhatikan Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Ini adalah dasar bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berhenti dulu. Nanti kita lanjutkan ayat 5. Ini yang banyak orang gak paham sampai sekarang, yaitu bahwa ternyata Tuhan Allah telah memilih kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah pilih kita. Lebih gilanya lagi, sebelum langit ada dan sebelum bumi ada, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah memilih kita. Dari kakek nggak ada yang Kristen. Oh kakeknya kakek, coba nggak ada. Tapi kenapa ketika saudara lahir, saudara bisa terima Yesus? Bahkan saudara satu-satunya yang percaya Yesus di dalam keluarga besar saudara. Ada banyak orang bilang, oh itu karena saya yang pilih Yesus. Enggak. Memang kalau diurut-urut, saudara datang kebaktian atau dengar kesaksian. Lalu saudara, iya ya saya percaya Yesus. Siapa yang menerima Yesus? Saudara maju ke depan. Seperti itu urutannya. Tapi tahukah saudara yang bikin saudara maju ke depan, saudara percaya Yesus, itu karena saudara sudah dipilih sebelum lahir. Sudah dipilih sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu sebabnya ketika ada orang yang dengan bangga bilang, saya yang pilih percaya Yesus. Langsung Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Itu Yesus yang ngomong. Jadi kita ada di sini, saya mau katakan karena saudara dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dasarnya apa? Enggak ada dasarnya, memang dia mau pilih saudara aja. Ayat 5, itu haknya Tuhan, enggak bisa protes. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan, kita juga sudah ditentukan, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi keistimewaan kita apa selanjutnya? Kita telah ditentukan sejak awal. Supaya hari ini saudara menjadi anak-anak Allah. Bilang sama-sama, saya anak Allah. Apa istimewanya saudara? Bilang, jawabannya apa? Saya anak Allah. Itu istimewa. Jadi kalau saudara bisa berkata aku anak Allah dengan bangga. Karena saudara tahu sebagai anak saudara punya hak. Yang percaya punya hak katakan amin. Punya hak untuk dapat harta bapaknya. Setuju gak? Makanya kita ini punya warisan kerajaan sorga. Semua saudara punya kapling di sorga. Kenapa? Saudara anak. Dia bapak. Dia bapak sediakan kapling kita di sorga. Yang percaya punya kapling di sorga katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa keistimewaan selanjutnya? Sebagai anak, saudara ahli waris. Janji-janji Allah dalam Alkitab itu milik saudara. Tergantung saudara percaya apa enggak engkau istimewa. Kalau saudara bilang, ya saya memang dari keluarga kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan, berkatnya kecil-kecilan. Kalau doa jadikan aku lilin-lilin kecil. Lilin kecil untuk apa? Cari kutu kecil. Padahal Anda punya keistimewaan, saudara adalah pewaris dari janji Allah. Bahwa Allah ingin memberkati saudara, Allah ingin engkau berhasil, Allah ingin engkau berdampak, Allah ingin engkau berpengaruh dan jadi berkat di bumi. Itu janji Tuhan kepada Abraham.
Dan itu milik kita semua. Yang percaya akan berdampak dan berpengaruh bagi dunia. Katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang pertama, saudaraku, yang perlu kita tahu bahwa the chosen, kita semua orang pilihan, itu adalah orang yang istimewa. Sekarang yang kedua. Being the chosen does not guarantee your success. Menjadi orang yang dipilih tidak menjamin kesuksesanmu. Kenapa saya harus menyampaikan aspek yang kedua ini? Karena banyak orang yang punya pemikiran, karena saya sudah dipilih, saya pasti sukses. Dengan hidup semau gue pun saya pasti sukses. Nah, ini yang bahaya. Dipilih itu, saudaraku, bukan garansi saudara pasti sukses. Kecuali engkau berada pada jalur yang telah Tuhan tetapkan untuk saudara lewati. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang dipilih dan diurapi, tapi ternyata akhirnya gagal. Kita langsung lihat contohnya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Ini adalah ketika Saul dipilih dan diurapi menjadi raja. Saya bacakan ya, saudara perhatikan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya, berhenti sampai di sini. Siapa yang dipilih jadi raja ini? Saul. Siapa yang memilih Saul jadi raja? Tuhan. Kemudian dikatakan Saul diurapi. Siapa yang mengurapi Saul? Tuhan. Wow, awal yang luar biasa. Dipilih, diurapi. Tapi dalam perjalanannya, Saul itu yang gak mau ngikutin perintah Tuhan. Dia maunya sendiri. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan orang yang diurapi. Ada banyak orang diurapi dan merasa, oh aku ini orangnya Tuhan. Lalu berpikir, aku pasti sukses. Tapi akhirnya membawa orang begitu sombong dan berjalan semaunya sendiri. Dan ini yang menjadi akhir dari Saul. Kita baca sekarang ya. Lompat 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Kenapa Samuel berduka cita karena Saul? Lanjut. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Siapa yang menolak? Siapa yang menolak Saul? Tuhan. Ya, tadi yang pilih siapa? Tuhan. Siapa yang tolak Saul? Tuhan. Orang yang dipilih dan diurapi, Tuhan bilang, aku menolak dia. Terus dikatakan apa? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Satu hal yang menyedihkan. Kenapa? Karena startingnya Saul itu luar biasa. Dipilih, diurapi. Wow, masa depan cerah. Tapi dalam perjalanannya dia nggak pernah taat. Dia nggak pernah ikutin kehendak Tuhan. Dia maunya sendiri. Akhirnya dikatakan aku tolak. Dipecat jadi raja, saudaraku. Lalu Tuhan pilih siapa? Anaknya Isai. Namanya siapa? Daud. Jadi si Samuel datang ke rumah Isai. Coba keluarkan anakmu. Salah satu akan jadi raja yang harus aku urapi. Tuhan angkat anakmu jadi raja. Anak nomor 1 keluar. Gagah, tinggi, keren. Tentara Israel. Samuel bilang dalam hati, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Tuhan bilang, bukan. Nomor 2, ganteng, handsome, keren. Samuel bilang, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Tuhan bilang, bukan. Terus keluar, sampai habis stoknya. Terus Samuel nanya, yang semua tadi bukan. Habis stoknya ada lagi enggak? Isai bilang ada. Tapi barangnya jelek. Makanya enggak saya display. Ada di Padang.
Iya panggil. Datanglah kucuk-kucuk, namanya siapa? Daud, masih imut-imut. Masih kecil. Dalam hati, aduh, yang hebat-hebat saja nggak dipilih, apalagi yang kecil nggak pengalaman gini masih kemerah-merahan. Begitu Daud datang langsung Tuhan bilang, dia orangnya, urapi dia, aku pilih dia. Saya waktu baca tentang Daud, itu memberi harapan pada saya. Dan harapan bagi yang jelek-jelek. Kalau saudara merasa jelek, ada harapan. Kalau saudara merasa tidak terlalu tinggi, ada harapan. Kenapa? Karena Daud itu, ya ilah, dipilih. Bilang yang jelek, ada harapan. Enggak ada yang mau ngaku, enggak dipilih makanya. Hai yang ganteng-ganteng, kasihan deh lu. Enggak, maksudnya adalah Tuhan enggak terpengaruh oleh tampang. Ganteng pun bisa dipilih, berita baik buat yang ganteng. Tapi yang jelek pun ada harapan, karena apa? Karena Tuhan mau pilih seperti apa dia maunya. Yang setuju katakan amin. Dalam Alkitab banyak orang yang awalnya baik, tapi akhirnya menyedihkan. Sebut yang namanya Raja Salomo. Kurang hebat apa dia? Orang yang hebat, sukses, terkaya, belum ada yang ngalahkan dia. Tapi akhir hidupnya, startnya hebat, akhirnya menyedihkan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ada seorang anak muda yang diurapi, punya kekuatan luar biasa, hebat, masa depannya luar biasa. Tapi dia semau gue hidupnya. Kekuatannya hilang. Dan dia mati menyedihkan. Namanya siapa? Samson. Ini orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi. Tapi startnya bagus, finishnya jelek. Dalam Perjanjian Baru, Paulus juga punya rekan sekerja namanya Demas. Demas hebat pelayanannya. Tapi kemudian Paulus bilang apa? Demas telah mengasihi dunia dan meninggalkan aku. Awalnya bagus, tapi berakhir nggak bagus. Satu lagi yang paling terkenal, karena yang pilih Yesus. Yang milih Yesus. Dia adalah 12 murid inti Yesus. Salah satu dari 12 murid inti Yesus. Awalnya baik, dipilih. Akhirnya mati, bunuh diri, gantung diri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Ini orang-orang yang dahsyat, orang yang dipilih. Makanya saya katakan, the chosen. Kalau Anda menjadi orang yang dipilih, nggak jadi garansi, ujungnya pasti sukses. Yang menentukan itu dalam perjalanan. Saya dari 150, satu angkatan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Masuknya 150 orang, waktu saya di wisuda. Saudara tahu berapa orang? 7 orang. 150 yang masuk, yang di wisuda 7 orang. Dari 7 orang yang sampai sekarang melayani, saya nggak tahu. Mesti riset lagi saya. Dan yang mengerikan adalah bahwa orang-orang dengan panggilan yang spektakuler ternyata nggak jadi jaminan. Yang tadinya melihat Tuhan, ketemu Tuhan, dapat mujizat. Wow, ini pasti pendeta hebat nih jadinya. Sekarang nggak pelayanan. Dengar-dengar buka toko kelontong. Ada beberapa orang yang spektakuler. Makanya saya bilang, saudara jangan terlalu melihat panggilan spektakuler. Karena itu juga nggak jaminan. Saya suka minder kadang-kadang kalau orang cerita, saya ketemu Tuhan. Saya naik ke sorga. Saya belum pernah naik ke sorga. Saya kadang-kadang merasa, aduh saya ini biasa-biasa aja. Tapi ada pendeta yang tiap minggu ke sorga. Dan dia pulang, dia cerita, dia jalan-jalan sama Yesus, berenang bareng Yesus. Minder saya. Saya ini pendeta biasa-biasa, gak pernah ke sorga saya. Nanti pada waktunya saya ke sorga. Tapi yang penting bukan soal spektakulernya. Tapi apakah kita pada jalur yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Being the chosen is useless without being faithful. Menjadi orang yang dipilih adalah sia-sia tanpa kesetiaan. Saudara boleh bilang awalnya baik, saya dipilih, saya diurapi. Panggilan saya kamu tahu nggak, spektakuler. Saya ketemu Tuhan, saya lihat wajahnya. Wow, saya ngalami zaman Tuhan, bagus.
Kalau saudara dipilih, dapat urapan, bagus. Tapi kalau dalam perjalanannya kita nggak faithful, kita nggak setia, maka akhirnya bisa lebih buruk daripada awalnya. Dan kalau bicara tentang setia, jangan sampai saudara salah pengertian. Setia itu bukan berarti selalu hadir. Ada orang dengan bilang, oh saya dipilih dan saya setia. Saya udah 20 tahun loh Pak di NDC. Setiap minggu saya datang jam 5. Saya duduknya selalu di kursi itu. Ada orang yang duduknya gak pernah pindah. Saya 20 tahun di kursi itu. Dan dia marah kalau dia datang telat dan kursinya diduduki orang. Lalu dia bilang dalam nama Yesus, ngesot kamu. Ini kursi saya. Ada orang, saya cerita ini semua pengalaman. Ada orang yang anggap kursinya itu paten milik dia. Dengar saya baik-baik, kalau saudara duduk di kursi itu 20 tahun. Dan saudara hanya duduk dan gak ngapa-ngapain. Dan cuman duduk saja dan manasin kursi gereja. Dan saudara gak bikin apapun, dengar baik-baik itu bukan setia. Alkitab selalu menghubungkan setia itu dengan produktivitas. Dengan berbuah. Makanya Yesus bilang kepada orang yang dapat 5 talenta. Yesus bilang, kamu dapat berapa? 5 talenta. Sekarang jadi berapa? Udah saya kembangkan. Sekarang 10 talenta. Langsung Yesus bilang apa? Engkau hamba yang baik dan setia. Masuk dalam kesenangan Tuhanmu. Jadi setia itu hubungannya dengan apa? Multiplikasi, berbuah, produktif. Lalu Yesus datang dan tanya kepada yang dapat 2 talenta. Kamu dapat berapa talenta? 2. Sekarang berapa? Aku kembangkan dari 2 jadi 4. Yesus bilang apa? Engkau hamba yang baik dan setia. Masuk kesenangan Tuhanmu. Terus satu lagi hambanya yang ditanya. Kamu dapat talenta berapa? 1. Sekarang berapa? 1. Kan tergolong setia juga, ngekepin terus. Dia nggak korupsi loh. 1 talenta nggak dia jual loh. 1 talenta dipercayakan pada dia dan dia pegangin terus sampai Yesus datang dibalikin 1. Sebetulnya nggak jelek-jelek banget. Tapi Yesus kasih 3 gelar. Engkau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Dan hamba yang jahat, malas, gak berguna dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Apa jahatnya? Gak produktif. Gak multiplikasi. 1 tetap 1. Jadi kalau ada yang jahat, kalau ada yang gak multiplikasi, itu 3 gelarnya. Profesor, doktor, insinyur. Jahat, malas, gak berguna. Jadi kalau kita mau setia, artinya kita produktif. Kita bersaksi, kita bawa jiwa. Bukan cuma duduk. Allah memilih kita supaya kita berdampak, berpengaruh dan menyelamatkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Itu artinya setia, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Perhatikan Wahyu 17 ayat 14c. Firman Tuhan bilang apa? Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa yang akan menang bersama Yesus? Yaitu mereka yang terpanggil. Yang kedua, yang telah dipilih. Terpanggil, dipilih. Tapi jangan lupa yang ketiga, dan yang setia. Banyak yang dipanggil. Dari begitu banyak yang dipanggil, disaring sedikit yang dipilih. Tapi dari sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang akan menang. Dan punya finish yang lebih baik daripada startingnya. Finishing yang lebih baik. Yaitu yang apa? Setia. Dalam sejarah dunia banyak hal yang menyedihkan. Ada seorang pendeta namanya Charles Templeton. Siapa Charles Templeton ini? Dia pengkhotbah yang luar biasa. Tiap tahun dia berkhotbah kepada lebih dari 1,5 juta orang. Pada tahun 1941, Charles Templeton bersama dengan Billy Graham mendirikan organisasi yang hebat sampai hari ini. Namanya Youth for Christ. Pelayanan Charles Templeton pernah disebut akan lebih besar dari Billy Graham. Tapi dia nggak setia kepada jalur panggilan. Dia nyimpang. Dan ingat orang nyimpang itu nggak pernah langsung 10 derajat. Orang nyimpang itu dikit. Cuma 1 derajat. 1 derajat. Tapi 1 derajat ini kalau setahun. Melebar nggak? 5 tahun melebar. Akhirnya dia makin jauh dari Tuhan, dia tinggalkan Tuhan.
Pada tahun 1999, Templeton menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Dan dia tinggalkan Yesus. Seorang wartawan yang terkenal namanya Lee Strobel mendapat kesempatan untuk mewawancarai Templeton. Dan menanyakan tentang imannya kepada Yesus. Ketika ditanya pendapatnya tentang Yesus, Templeton diam beberapa saat. Dan tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Tetapi menangis bukan berarti bertobat. Dia terlalu jauh tinggalkan Tuhan. Dan ia tidak pernah kembali kepada iman yang sejati. Kadang-kadang orang ketika menyimpang, dia bilang, satu hari saya akan pulang. Dia nyimpang tambah jauh, satu hari saya akan bertobat. Tapi kalau udah terlalu jauh, seakan-akan ada satu garis, satu batas ketika engkau melampaui itu. Di mana hatimu seperti diselar oleh besi panas. Hati kita jadi nggak peka. Dengar khotbah orang nangis, kita nggak bisa nangis. Itu ada orang di gereja seperti itu bahaya tuh. Dengar khotbah, sebelah kanannya menangis, bertobat. Sebelah kirinya menangis, bertobat. Dia bingung, kenapa lu nangis? Saya berdosa. Kamu kenapa nangis? Saya berdosa. Yang tengah paling dosanya paling gede. Tapi dia udah nggak bisa nangkep pesan Tuhan. Kalau ada orang di sini yang seperti itu meninggalkan Tuhan, sudah lama cuti pelayanan. Satu hari saya khotbah, ada pendeta datang nangis-nangis selesai kebaktian. Dan bilang, saya gembala sidang, saya udah lari dari gereja. Saya tinggalkan gereja. Saya tinggalkan pelayanan. Hari ini saya dengar firman, saya ingin kembali Pak melayani. Selama kamu bisa tersentuh dengan khotbah, kamu ada kesempatan untuk pulang. Tapi kalau kamu dengar khotbah, kamu sudah gak bisa rasa getaran dari Tuhan yang menjamah hidupmu. Kamu gak bisa pulang. Templeton nangis. Tapi dia gak bisa kembali. Ada orang yang sudah hatinya itu udah gak bisa disentuh lagi. Ada satu orang lagi yang terkenal namanya Profesor Dr. Hubertus Mainarek. Dia pastor dan teolog. Pinter saudaraku, umur 38 tahun menyandang gelar profesor di bidang filosofi agama di Universitas Bamberg, Jerman. Ini orang pinter banget. Umur 41 tahun diangkat jadi pemimpin fakultas teologi di Universitas Wiener, Austria. Dia belajar teologi, filsafat. Dan ini repotnya, ini kalau ada yang belajar filsafat ingat saya baik-baik. Kalau saudara nggak punya dasar pondasi iman yang kuat, hati-hati. Orang filsafat itu pikirannya tambah ruwet. Makanya sepanjang sejarah teologi muncul nama-nama seperti Nietzsche. Nietzsche itu teolog Jerman. Saking pinternya berfilsafat, akhirnya dia mengeluarkan teologi yang bernama God is dead. Allah itu mati. Ada seorang teolog namanya Bultmann, pinter luar biasa. Teologinya bernama demythologizing. Bahwa Alkitab itu penuh dengan mitos. Itu harus dikeluarkan. Dia nggak percaya mujizat. Dia nggak percaya hal-hal yang luar biasa. Dia akhirnya tinggalkan Tuhan. Hari saya nggak tahu dengan saudara. Entah terlalu pinter sampai tinggalkan Tuhan. Atau terlalu duniawinya sampai saudara tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah punya awal yang baik. Engkau dipilih. Engkau diurapi. Engkau pelayanan. Dan kau tinggalkan pelayanan. Dan kau dengar suara Tuhan hari ini. Ini hari yang baik. Untuk saudara kembali kepada Tuhan. Pulang kepada Tuhan. Saya ingin baca ayat yang terakhir. Sebelum kita doa. Pemain musik bisa siapkan diri. Perkataan dari Rasul Paulus. Sebelum dia mati. Sebelum kepalanya dipenggal. Dia menulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan kepalanya dipenggal. Dari penjara dipindah ke penjara, tapi imannya gak pernah luntur. Ada orang-orang yang mengalami mujizat, tapi ada orang-orang yang memang Tuhan terlalu cinta dan dia mati syahid. Dan dijemput oleh Tuhan. Dalam hidup ini mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tapi kalau kita sudah memulainya bersama Tuhan, dipilih dan diurapi, biar kita berakhir dalam kondisi yang lebih baik daripada waktu kita dipanggil. Finishing better
dan starting kita. Kiranya jemaat NDC menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. The chosen.